Baik, pada hari ini kita awali dengan pembahasan tugas yang minggu lalu. Ada beberapa kesalahan kemarin. Nanti kita bahas di sini ya. Pertama, untuk mencari, ini kan soalnya tentang menentukan apakah bilang reaksi tersebut termasuk termasuk redox atau bukan gitu kan. Berarti pertama kali kita harus menentukan biloxnya dulu. Nah, yang di sini kan biloxnya 2, min 2 jadinya min 6. Ya, karena min 2 kali 3 Fe berarti jadinya plus 6 gitu ya. Plus 6 berarti di sini jadinya plus 3 karena 6 bagi 2 kan 3. Ini juga bagi 2 jadinya min 2. Nah, yang ini namanya koefisien tidak dihitung ya, dalam penentuan bilox ini tidak dihitung ya. Yang dihitung ini indeksnya. Nah, indeksnya ini baru dihitung. Yang ini dihitung ya, yang ini tidak. Jangan tidak dihitung. Tidak di apa namanya? Jangan terlalu dihiraukan atau diabaikan saja. Ini merupakan unsur bebas berarti 0. Oke, 0. Ini 0 juga ya. Unsur bebas. Di sini ada 4. Oke, min 2 kali 2 kan 4. Di sini plus 4 jadi. Oke. Alah, ini min 2 ya. Selanjutnya berarti kita menentukan yang mana reaksi reduksi, yang mana oksidasi. Kita lihat, perhatikan yang unsur yang sama, Fe dengan Fe gitu misalnya ya. Dari plus 3 menjadi 0 berarti dia lurus ini ya. Plus 3 menjadi 0 berarti dia mengalami penurunan bilox dari 3 menjadi 0 berarti dia reduksi. Itu yang perlu kalian ingat ya. Kalau ada biloxnya turun atau reaksinya unsur biloxnya mengalami penurunan berarti dia reduksi. Dari 3 menjadi 0 itu kan menurun berarti dia reduksi. Kita lihat misalnya mana lagi. Nah, U nya misalnya ya min 2, ini min 2 juga berarti jangan ini dipakai karena dia sama ya. Cari yang berbeda lagi, yang berbeda biloxnya tapi unsurnya harus sama. C dengan C yang di sini boleh. 0 dan plus 4. Jadi dia mengalami kenaikan bilox sehingga reaksinya oksidasi. Berarti R nya reduksinya ini yang paling banyak kelupaannya, ini harus diisi sebenarnya. Reduksinya berarti Fe 2 O3. Jadi Fe. Untuk koefisiennya boleh diisi boleh tidak sebenarnya. Boleh diisi boleh tidak. Kalau tidak ya nggak apa-apa gitu ya. Selanjutnya yang oksidasi ya. C menjadi CO2. Nah, selesai itu ya. Semoga kalian bisa ya. Untuk misalnya kalau ada kesalahan ya silakan diperbaiki, namun tidak perlu dikumpulkan. Ini untuk satu soal saja ya Pak, contohkan ya. Untuk sisanya langsung saja ini ya. Nah, ini sudah ada di PDF yang Pak kirimkan. Nah, inilah jawaban dari dari tugas yang minggu lalu. Oke, selanjutnya kita ke materi oksidator dan reduktor. Oksidator merupakan zat yang mengalami reduksi. Nah, ini ya. Jadi zat yang mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Itu ya, oksidator reduksi, kebalikannya itu ya. Kalau reduktor mengalami oksidasi, berarti suatu zat yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Nah, kita simak yang contohnya tadi. Itu yang tugas yang kemarin juga.
Nah, ini yang mengalami oksidasi yaitu Ki. Ya, Ki ini mengalami oksidasi sehingga dia sebagai reduktor ya. Reduktor ya. Karena dia mengalami oksidasi. Jadi kalian harus buat juga gini ya, redoxnya. Ya, biar kalian tahu yang mana mengalami oksidasi, yang mana reduksi. Nah, sedangkan yang ini mengalami reduksi berarti dia bertindak sebagai oksidator. Oksidator. Nah, berarti Ki mengalami oksidasi berarti bertindak sebagai reduktor. Cl2 mengalami reduksi berarti bertindak sebagai oksidator. Nah, sedangkan yang I2 KCl ini merupakan zat asil ya. Misalnya I2 berarti zat asil oksidasi, KCl berarti zat asil reduksi. Itu saja ya. Ini contoh yang lain juga. Jadi ini Cu-nya mengalami oksidasi berarti dia bertindak sebagai reduktor. Nah, HCl-nya mengalami reduksi berarti bertindak sebagai oksidator gitu ya. Ini cukup mudah dipahami sebenarnya ya. Ingat ya kata kuncinya, kalau oksidator dia mengalami reduksi, kalau reduktor dia mengalami oksidasi. Nah, sekarang ada istilah namanya reaksi autoredox atau disproporsionasi. Di zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Ini contohnya zat Cl2 ini. Cl2 ini di reaktannya, di reaksinya, dia mengalami reduksi dan mengalami oksidasi juga. Jadi disebut sebagai autoredox gitu ya. Di satu zat itu mengalami bisa bertindak sebagai oksidator dan reduktor, atau bisa mengalami reduksi dan oksidasi seperti itu ya. Nah, ini penjelasannya ya, autoredox itu bisa bertindak sebagai oksidator dan reduktor, contohnya ini Cl2. Nah, sekarang yang reaksi kedua ada namanya reaksi antiredox atau komproporsionasi, kebalikan dari autoredox. Tadi yang di autoredox zat reaksinya ya, yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor, namun di sini yang bertindak sebagai oksidator dan reduktornya yaitu zat hasilnya atau produknya. Berarti produknya yang mengalami, arti produknya yang apa namanya, oksidasi dan reduksi gitu ya. Ini ya, misalnya ini S-nya ini ya, berarti H2S ini dioksidasi, mengalami oksidasi menghasilkan S, dan SO2 mengalami reduksi menghasilkan S juga gitu ya. Itu namanya reaksi anti redox, kebalikan dari auto redox. Oke, selanjutnya, nah ini ya, tata nama senyawa. Oke, nanti Pak jelaskan lagi ya. Pak mau menjelaskan tentang gini dulu, sistem periodik. Oke, kita lanjut ke, sebelum kita lanjut ke tata nama senyawa, kalian harus pahami lagi tentang sistem periodik. Nanti lihatnya di buku LKS ya, yang semester 1 itu tentang sistem periodiknya ya. Yang perlu kalian pahami sebelum belajar tentang tata senyawa ini, kalian harus tahu yang mana logam, non logam, dan mana logam utama, mana logam transisi ya. Aku jelaskan lagi kembali ya. Yang warnanya biru ini, ya warna biru ya, warna biru LIBN dan sebagainya, dia merupakan logam. Oke. Nah, yang non logam itu yang warnanya, nah ini yang warna pink ya, kalau di sini pink ya, pink atau merah ungu, gantung di buku kalian ya. Di sini kita yang warna pink ini namanya dia non logam. Oke, non logam berarti ini. Yang warna biru dia logam. Nah, sedangkan yang logam utama yang di sini kan udah, nanti lihatnya di gini sudah ada sebenarnya. Kalau dia golongan A, ini golong A, 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 berarti dia logam utama. Sedangkan dia kalau ada golongan B, yang ini ya, golongan B ini merupakan golongan transisi. Berarti di sini SC transisi, DI transisi, CR transisi, FE dan seterusnya sampai Zn ini merupakan logam transisi. Nah,
Kalau NaK, Rb, Bc gitu maksud dia logam logam utama ya. Sorry, ini yang B AlSi ini dia metaloid ya. Nanti kita lihat di buku sudah ada sebenarnya. Itu yang perlu kalian harus pahami dulu ya untuk belajar tata nama senyawa. LKS 1 nanti. Nah, kita lanjut ke tata nama senyawa. Nah, tata nama senyawa ini ada tata nama senyawa anorganik dan organik. Yang Pak jelaskan sekarang itu tentang anorganik. Kalau organiknya nanti di kelas 2 lebih gini ya, lebih banyak ya. Di sini cuma sedikit. Mengenalan aja sebenarnya, tapi nanti baca jadi buku halaman 29 itu. Untuk senyawa organik. Nah, kita lanjut ke tata nama senyawa anorganik ya. Tata namanya ini sebenarnya disusun berdasarkan aturan IUPAC ya, International Union of Pure and Applied Chemistry. Nah, yang pertama tata nama senyawa biner. Senyawa biner ini merupakan senyawa yang dibentuk oleh dua unsur. Misalnya ya ada NaBr, CuCl, SNO gitu ya. Cuma terdiri dari dua unsur saja. Yang pertama ada nama senyawa biner logam dan non-logam ya. Ini rumusnya. Ini pakai rumus sebenarnya. Kalau dia tata senyawa biner logam dan non-logam berarti rumusnya logam ditambah non-logam ida gitu nanti ya. Contohnya ini ya. Na ini merupakan logam natrium ya. Dan brom ini merupakan non-logam. Berarti dia namanya nanti natrium bromida. Berarti natrium brom tambah ida belakangnya. Natrium bromida. Ini juga NaO, natrium oksida. Oksida ini oksigen. Oksigen ini merupakan non-logam juga. Berarti natrium oksida. Ini magnesium oksida. Magnesium klorida. Kalau nanti MgO misalnya magnesium oksida gitu ya. Ini kalsium sulfida karena S itu non-logam juga. Itu ya. Jadi untuk nama-namanya cek aja di Google atau di mungkin cari di Google ada nama-nama. Na itu natrium, Mg magnesium gitu ya. Jadi kalian cek namanya, jangan cek senyawanya, cek kan sembarangan bohong, kalian nggak bisa belajar namanya. Nggak belajar itu namanya. Kalian ceknya namanya Mg itu apa. Nanti kalian menggabung-gabungkan. Misalnya kalau Mg dengan Cl berarti magnesium klorida gitu ya. Oke, lanjutnya yang golongan logam transisi ya. Tadi ini logam utama. Di sini golongan transisi. Yang B ya, tadi yang golongan B. Ini ada penamaan bilox. Nah, makanya kalian harus paham juga dengan bilox ya. Ini berhubungan juga dengan materi yang tempo lalu ya. Ditambah non-logam sama seperti tadi ya. Ida. Ini misalnya CuCl. Nah, Cu ini golongan 1B kalau nggak salah ya. Transisi juga, logam transisi. Jadinya temaga 1 klorida. Ini biloxnya 1 karena Cl kan minus 1. Di sini plus 1 jadinya. Jadinya tembaga 1 klorida. Ini juga sama tembaga 2 klorida karena di sini jadinya min 2 kan. Di sini jadinya plus 2. Nah, jadinya tembaga 2 klorida. Sn juga sama, timah 2 oksida. Fe 2O3 besi 3 oksida gitu ya. Ini besi ini kan dia plus 3 jadinya. Sedangkan sini jadinya plus 6 karena min 2 kali min 6 karena min 2 kali 3. Ini juga sama, sedangkan min 6 plus 6 dia bagi 2 kan plus 3 jadinya. Jadi, makanya biloxnya jadinya 3 di sini. Besi 3 oksida. Itu ya, nanti nama-namanya itu cari aja di Google. Cu itu nama gininya kuprum dia. Nama kimianya itu kuprum. Bahasa Indonesianya tembaga. Sn juga. Sn itu stanum kalau aku salah, lupa apa namanya. Pokoknya dia timah Sn. Fe ferum jadi besi. Oke lah, cara lainnya untuk logam transisi ya menambahkan akhiran atau menuliskan akhiran U dan I. Nah, sebenarnya boleh seperti ini juga boleh, ini juga boleh. Kan lebih gampang kan yang ini sebenarnya ya. Contohnya CuCl, kupro klorida, dan CuCl2 kupri klorida. Kenapa ada kupro kupri? Kalau biloxnya lebih kecil dari yang di bawahnya ini ya, yang ada pembandingannya, berarti kalau lebih kecil dia berarti dia kupro tambahkan O belakangnya. Kalau dia lebih besar tambahkan
I kupri. Sama seperti itu yang ketiga ini. FeCl2, FeCl3 kan biloxnya CF3 lebih besar, ketiganya Feri ya. Di atasnya ferroklorida dan feriklorida. Kalau kalian belum paham yang ini bisa pakai yang ini saja ya. Lebih gampang. Kita lanjutkan ke tata senyawa biner non logam dengan non logam. Mirip sebenarnya seperti yang tadi ya. Kalau logam dengan non logam ya, mirip ya sebenarnya. Bedanya nanti di sini ada namanya pasang atom yang membentuk lebih dari satu senyawa gitu ya. Oke, baik. Ini rumusnya non logam plus dan non logam min. Maksudnya gini ya. Plus itu artinya muatannya gitu ya. Kalau muatannya positif dari depan seperti H ini ya. H ini kan positif dari depan. Br negatif taruh di belakang gitu ya. Belakang dari positif. Misalnya sini H, Br. H ini non logam, Br juga non logam. Jadinya hidrogen bromida, tambah ida belakangnya. HS hidrogen sulfida. CS itu sulfur ya, jadinya dengan ida sulfida ya, bukan sulfurida, tapi sulfida. Kalau ini HCl hidrogen klorida, Cl ini klor. Oke, untuk senyawa yang membentuk lebih dari satu senyawa, artinya gini ya, misalnya NO ini ada NO1 aja ya, NO2, N2O gitu. Senyawa yang sejenis bisa menjadi beberapa senyawa gitu. Maksudnya lebih dari satu senyawa. Dia menggunakan angka indeks. Angka indeks ini menggunakan bahasa Yunani. Misalnya 1 mono artinya, 2 itu di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta dan 8 okta. Oke. Rumus ini jumlah atom non logam ditambah jumlah atom non logam tambah ida. Misalnya NO berarti N nitrogen monoksida, ternyata 1 ada 1 sini ya. Ternyata monoksida. Nah, untuk yang di depan ini kan N-nya ada 1. Kalau 1 berarti tidak perlu menuliskan mono lagi. Langsung ya nitrogen monoksida gitu ya. Nggak usah menuliskan indeksnya lagi gitu maksudnya. Jadinya nitrogen monoksida bukan mononitrogen monoksida, bukan seperti itu jadinya. Ya. Kalau 1 tidak usah ditulis berarti jadinya nitrogen monoksida. Kalau NO2 nitrogen dioksida karena 2 itu kan di O-nya 2 ya, dioksida. Nah, ini N2O5 berarti N-nya 2 berarti di nitrogen itu ya. Isi di, kalau dia 1 tidak perlu diisi seperti ini, langsungnya nitrogen. Kalau 2 isi ditulis ya, di nitrogen pentaoksida. Penta itu 5 oksida, 5 ada oksigennya gitu. SO2 belerang. Nah, S itu Yunaninya, bahasa Yunaninya ya, bahasa kimianya atau Yunaninya dia sulfur gitu. Tapi bisa saja kita buat bahasa Indonesianya belerang ya, S itu belerang. Belerang dioksida karena ada 2 O. Ini yang keempat, yang kelima belerang trioksida. Nah ini salah ya. Nah, ini karbon ya, C itu karbon tetraklorida. Yang terakhir Cl2O7 dikloroheptaoksida, ada 7 oksigen berarti. Jadinya heptaoksida. Nah, ini untuk yang golongan 7 F, Cl, I dan sebagainya pakai O belakangnya. Misalnya kloro, bromo itu ya, Br, bromo jadinya. Kalau iodo ya. Nah, itu nanti cek lagi di sistem periodiknya ya, unsur apa saja yang termasuk golongan 7A. Oke, selanjutnya tata senyawa atom poliatomi. Nah, senyawa poliatomi ini merupakan senyawa yang dibentuk oleh 2 atau lebih unsur. Misalnya ini SO3, SO4, NO2, ini kan lebih dari 2 unsur nih, ada 4 ini ya, SO nya banyak nih, O nya ada 3 karena 4 artinya, itu maksudnya ya. Ini ya ClO, ClO2, ini ClO ya, bukan ClO, ClO. CO, PO gitu, namanya perbedaan. Kalau SO3 karena dia sedikit, nah kita perbandingan juga ini makanya. Nah, 3 dan 4 yang lebih sedikit berarti sulfit sama it. Kalau yang lebih banyak sulfat gitu ya. Ini cuma seperti sini sedikit nitrit, namanya nitrat, fosfat, bonit,
bikarbonat gitu ya. Ya, untuk yang di ClO ini kalau dia paling sedikit satu, dia artinya paling sedikit satu di sini. Jadi hipoklorid gitu ya. Nama it juga belakangnya hipoklorid. Kalau yang agak sedikit nama it klorid ya. Kalau agak banyak ini agak sedikit ya klorid, ini agak banyak klorat, ini paling banyak, paling besar, paling banyak per klorat. Nah, arti itu ya. Untuk contohnya ini ya, SO4 berarti ini natrium, ini logam juga ya, natrium sulfat, natrium sulfit, SO3 kan, natrium sulfit, ini K3PO4, kalium fosfat, kalium nitrit dan lain sebagainya. Sampai ke sini juga NaClO, hipoklorid, natrium klorid, natrium klorat dan lain sebagainya itu ya. Selanjutnya ke tata nama senyawa asam dan basa ya. Untuk senyawa asam ini merupakan senyawa yang mengandung ion H+ gitu ya. Nah, kalau ada senyawa yang mengandung H depannya berarti dia asam gitu. Itu intinya pada umumnya ya. Berarti kalian harus buat namanya rumusnya seperti ini. Nama asamnya asam, nama nonogamnya damida seperti biasa. Contohnya HCl asam klorida, H2S asam sulfida. Jadi misalnya HCl ini mempunyai dua nama berarti. Nah, bisa sebagai asam klorida, bisa juga diberi nama hidrogen klorida. Boleh mana saja, boleh ini, boleh hidrogen juga, boleh hidrogen klorida gitu misal, boleh untuk asam klorida juga boleh, sama saja artinya. Oke, untuk asam oksi ini asam poliatom seperti yang tadi ya, yang sulfat sulfit itu. Ini asam sulfat karena 4 nih kan, asam sulfat karena ini 3, asam sulfit, asam fosfat, asam nitrit dan asam klorat, sama seperti yang tadi, tambah asam saja karena dia H di depannya, tambah asam saja. Nah, untuk yang di basa, senyawa basa ini senyawa yang mengandung ion OH, min ya. Gugusan OH itu artinya menunjukkan dia basa, tambah hidroksida saja. Kalau asam tambah kalau H atau asam tambah asam depannya. Kalau dia basa atau OH tambah hidroksida di belakangnya. Misalnya NaOH, natrium hidroksida. COH 2 kali berarti kalsium hidroksida. Nah, untuk di logam yang transisi ini kan logam utama ya, NaCa ini logam utama. Kalau logam transisi Cu ini oke, bilok seperti biasa ya, tembaga 1 hidroksida. Kenapa 1? Di sini kan OH-nya dia OH min. Ya, OH min. Ada 1 OH berarti di sini plus 1. Sedangkan di sini ada 2 OH berarti kan 2 min. 2 min berarti sini jadinya 1 min 2 di sini maksudnya. Ada 2 min berarti jadinya kan min 2 biloksnya, berarti sini plus 2. Ini plus 1 maksudnya. Ini plus 2 karena di sini ada OH-nya ada 1 saja. Di plus 1 Cu-nya. Kalau di sini kan ada 2 kali. Di plus 2. Jadinya tembaga 2 hidroksida biloksnya 2. Itu ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Selamat mengerjakan tugas.